kalau kalau belak-belakan saya nggak boleh ya, karena ini direkam juga sih ya. Eh, aduh ya, eh, ya intinya intinya saya layanin orang lah ya, jadi kamu kamu nggak usah khawatir. Dan kalau publikasi ilmiah itu ada yang terakreditasi Sinta apa dan sebagainya, itu udah jagoannya UR lah di seluruh di jagat ini. Nanti saya jelasin lebih lanjut, kalian bisa bisa lebih lihat, lebih lebih ngerti gitu ya. Intinya kalian diem-diem aja juga kadang-kadang juga bisa ada bonus gitu loh ya. Eh, Kalau kalian have fun, banyak kegiatan gitu ya, eh, nggak minta juga tiba-tiba ada lah, oke. Ya, Siap, atau Pi. Makasih. sodorin sodorin UR bahan gitu ya, nanti UR bisa putar otak untuk supaya publikasiin dalam bentuk ilmiah ya. Oke. Misalnya Lydia baru lagi presentasi di sono, udah ada bahannya tuh, bahannya dalam berupa presentasi atau dalam berupa tulisan-tulisan ya yang harus dilaporkan ke direksi ya. Sodorin ke UR. UR ada caranya untuk bikin dia ilmiah gitu Oke. ya. Makasih, Pi. Uh, kalau 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 Lydia ini apa, gigih gitu ya, Lydia bisa bilang nggak mau dibikinin, gue mau bikin sendiri pokoknya. Sini ajarin gitu, itu juga akan diajarin satu-satu ya. Oke, Pi. Makasih, Pi. Tergantung maunya apa ya, pokoknya saya Siap. layanin dah. Uh, Siap. oh, bukannya bukannya janji-janji muluk, udah pernah pasti udah pernah ngerasain UR layanin. Dan teman-teman UR di seluruh Indonesia gitu banyak ya, UR layanin semua Yang ya. luar negeri juga, Pi. Iya, iya, iya. Jadi saya itu hidupnya apa ya, semboyannya ya adalah menjadi pelayan, bukan dilayanin. Ya. Jadi saya kan di Raharja kan bos gede tuh ya, bos paling tinggi itu ya. Saya nggak mau dilayanin. Ya. Pak Rektor udah pokoknya gayanya udah pasti harus layanin bos kan ya. Tapi saya nggak mau dilayanin. Ya, malah saya seneng layanin orang. Berarti berarti anak buah saya layanin gitu. Ya dengan berbagai cara saya gitu loh. Ya, karena memang memang doa saya adalah pelayan, bukan dilayani. Sama kayak Gitu. BNI, Pi. Melayani negeri kebanggaan bangsa. Wah, oke. SC buat Lydia. Oke. Tunggu ya. Saya tulis di sini ya. Hmm, Masih share kan ya. Apa? Eh, moto moto BNI ya. Moto BNI. Moto BNI apa? Melayani 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 apa? negeri, melayani Melayani, negeri kebanggaan bangsa, Kebanggaan bangsa. melayani negeri, kebanggaan bangsa. kebanggaan bangsa. Oke. Nah, SC buat Lydia ya. Gitu. Seneng nggak? Rit? Senang, Pi. Makasih. Seneng kan? Ya. Nah, intinya bikin UR surprise. Apa? Wah, nah itu dapat SC. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya guys. Kan lumayan udah seru nih, udah kerasa serunya. Tapi pengen minum dulu, udah aus ya. Jadi break ya, break 1 menit, minum dulu aus. Si si Mami juga kuliah yang lain nggak mau ikut kan, tapi kuliahnya UR mau ikut karena seru, betul nggak Mi? Iya, Oke, kita lanjut. Mana ya, lanjutnya gimana nih ya? lanjut, Pi. Oke, tunggu. Ini mesti dikecilin dulu. Oke, terus slideshow. Oke, jadi di sini ada kewajiban kelulusan ya.
Kalau misalnya nggak ada kewajiban ini, ya uh, ujung-ujungnya kalian juga digosipin. Lulusnya kayak apa gitu, kalian juga digosipin. Jadi jangan mau kalau kalau kampus yang tawarin kamu asal lulus aja gitu, itu jangan mau ya. Uh, tapi kamu masuk ke sini, kita jadikan itu tanggung jawab bersama, ayo ya. Bukan tanggung jawab mahasiswa, kita tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab UR untuk kalian itu lulus. Oke, bismillah ya. Nah, ini kurikulum kurikulum setiap semester yang kurang lebih kalian harus lalui ya sebelum sebelum lulus gitu ya. Jadi ada semester satu ya, semester 2 ya, semester 3 gitu ya. Lalu semester empatnya ngapain? Nah, semester empatnya udah penelitian dan tesis gitu loh. Oke ya. Berarti semester empatnya sebenarnya udah nggak ada kuliahnya. Cuman cuman pada rame-rame susun tesis. Ya. Menurut saya nggak usah deh sampai maksain 3 semester juga udah lulus semua. Nggak usah deh. Nanti kamu super capek dan saya juga super capek ikutinnya pasti. Udah santai-santai aja 4 semester jalan gitu. Ya. Akhirnya bayarnya juga sama segitu gitu ya. Cepet-cepet juga kecapean gitu ya. Oke. Nah, di semester satu bentuknya kan kayak gini kan ya. Ya. Berarti kalian ambil MT 315 yang UR ngajar, ambil MT 321 ya yang UR ngajar juga ya. Terus ada MT 312 yang nanti dosen yang lain yang ngajar ya. Terus ada MT 311 yang dosen yang lain yang ngajar. Kan nggak lucu kalau empat mata kuliah semuanya UR yang ngajar ya. Dan di sini bergabungnya Pak Ferry dengan Mami ya, mata kuliah ini semua sudah dilalui ya. Berarti saya sudah izin untuk Mami dan Pak Ferry untuk ikut gabung di kelas saya, tapi nanti tercatatnya dengan mata kuliah yang berbeda ya. Itu atas keinginan dari dosennya, atas keinginan dari mahasiswanya dan atas persetujuan dari dosennya. Berarti udah oke ya, mahasiswanya mau dan dosennya oke, ya udah jadi gitu loh. Nah, bagaimana dengan matrikulasi? Ya, Artinya untuk nilainya tetap nilai yang mata kuliah itu ya, Pi? iya dong, bukan ini lagi ngapain gitu loh ya. Iya. Tentu Mm-mm. nilainya untuk mata kuliah yang baru ya, yang ada di sini nih, tunggu ya. Nah, di sini nih, saya lihatin. Nah, ini kan Ferry Arianto, berarti sama Mami punya sama. Nah, ini mata kuliahnya beda nih semua nih. MT 326, MT 312, ya, MT 324, MT 325 tuh mata kuliahnya beda tuh. Nanti nanti Mami sama Pak Ferry pada saat lagi lulus yang semester ini dengan nilai-nilainya seperti apa, ini untuk mata kuliah ini. Hmm, Oke, ya. oke. Ya, atas keinginan Mami sih sama sama Pak Ferry, tapi monggo kalau misalnya mau mau ikut yang ono gitu loh, ya. Intinya saya itu bergerak atas keinginan dari mahasiswa, permohonan dari mahasiswa dan saya sepakatin. Habis itu saya kasih tahu administrasi, udah beres. Oke. Nah, ini yang lain dapatnya ini. Oke, ada MT 315, ada MT 312, ada MT 321, ada MT 311. Ya. Tapi artinya nanti begitu selesai nggak bareng kan, Pi? Kalau udah selesai gimana? Nggak bareng kan? Eh, Mami bisa bisa selesai duluan, ya. Mami Iya. pasti bisa selesai duluan. Berarti akan sidang tesis duluan, ya. Cuman kalau Mami bareng wisudanya, aja, Pi. Dibarengin, Pi. Wisuda bareng, Pi. oke, Masa nggak boleh, Pi? Itu nggak boleh, Pi. ya. Cuman Soalnya udah diizinin sama Pak Roji untuk inian wisuda bareng. Mami, sip, sip, semuanya. sip, ya. Jadi Itu jadi MA dong. uh, gini. Saya jelasin dulu. Uh, Mami akan pada saat kita semester 1, Mami udah semester 2. Pada saat kita semester 2, Mami udah semester 3. Pada saat kita semester 3, Mami udah semester 4. Ya, berarti udah lagi urusin sidang ya. Pada Mm-mm. saat mereka lagi semester 4, Mami udah selesai gitu loh ya. Nggak usah Itu ikut lagi. perjalanannya akan seperti itu. Nah, sekarang
sekarang kita ngomong wisudanya nih. Wisudanya nih ya. Mm-mm. Mm-mm. Wisudanya itu di luar kontrol UR ya, berarti ada jadwal dari Pak Rektor ya, dan wisuda di Universitas Raharja dari dulu ya itu setahun sekali. Kalau ini kan perbedaannya cuma beda 1 semester nih gitu ya. Nah, Nah, Arya dalam demen itu, Pi. Arya ah demen, Pi, biar bareng Arya. Alhamdulillah. iya iya Jadi wisuda bareng Mi. iya iya Nggak demen ya. ini, Pi. Jadi kalau kebetulan Mami di semester mana terus abis itu bisa ikut wisuda dulu, itu ya bagus gitu ya. Tapi kalau memangnya di semester mana yang nanti wisudanya jadi malah bareng, itu jangan salahkan UR ya. Ya. Ya kalau wisudanya Ya, itu saya nggak bisa kontrol ya. Tapi kalau kuliahnya selesai dulu itu saya jamin pasti gitu loh. Oke, saya lanjut ya, ya. denger tuh Ya, ya. iya, Nah, barengin aja, Pi. Barengin aja biar nggak pusing, Pi. barengin aja ya. Ya nanti Hmm. nanti Kalian saya. lo nggak bener lo itu nggak bisa itu. Hmm. Oke, sip. Nah, eh, di sini kan ada pre-semester matrikulasi ya. Itu saya nanti akan pastikan kepada Pak Iramsyah dengan Pak Henry bahwa secara administrasi ini kita berusaha beresin gitu ya. Maksudnya begini, kuliahnya nggak usah deh gitu ya, tapi secara administrasi kita beresin gitu ya. Jadi kita fokus di 4 ini aja. Kalau yang mahasiswa lain itu semuanya harus melewati ini ya, Introduction to Information Technology dan Logical Informatics itu ya. Kalau untuk BNI saya nanti coba aturin supaya secara administrasi kita penuhin ini 2 ya. Nanti kita fokus di 4 ini aja gitu. Oke ya. Dan juga nanti dalam waktu dekat bagian keuangan itu akan minta apa ya? Minta biaya kuliah selanjutnya gitu ya, supaya diregistrasiin kalian punya apa, KST itu mirip seperti kayak gini nih ya, seperti kayak gini. Kalau Mami sama Pak Ferry pasti udah dapat ininya nih ya. Kalau kalian kan belum dapat lah. Saya udah tanya Pak Ilhamsyah ini kenapa ini belum dapat gitu, dia bilang katanya harus ada bayaran lanjutan apalah gitulah, yang saya nggak ngerti juga. Udahlah, dijalanin oleh mereka gitu loh. Oke. Jadi di sini ada sebuah gambaran bahwa kalau saya lalui ini semua, aku lulus gitu ya. Nah, ini semuanya ada nih. Ini semester 1, ini semester 2 berarti yang Mami lagi jalanin ya. Nah, ini semester 3. Semester 3 sebenarnya nggak sampai gini banyak. Fokus di konsentrasi business intelligence ya. Konsentrasi software engineering kita nggak pernah jalanin ya. Yang kita jalanin selalu konsentrasi business intelligence. Berarti yang atas 4 ini nih nggak usah diambil, hanya cukup yang 4 yang mata kuliah di bawah ini. Oke. Nanti ada penelitian dan tesis sebanyak 6 SKS di sini. Oke, ya. Ya, jadi jelas ya. Oh, selama 2 tahun tuh aku harus ambil yang ini semua. Nah, udah jelas, udah gampang deh gitu ya. Nah, terus kalian semester 2 mau UR yang ngajar lagi nggak gitu ya? Kalau mau UR yang ngajar lagi, UR dengan setengah hati ngajar ya. Kalau nggak, nanti dosen-dosen yang lain ngajar ya. Sampai kelar Ibarat, aja, Pi. ya, ibaratnya kalau UR ngajar itu, UR dalam hati itu ingin mengawal kalian dengan baik gitu loh ya. Jangan sampai dosen-dosen yang nggak ngerti gitu ya, tapi nanti pelayanannya kurang baik gitu ya. UR itu ingin benar ya melayani BNI dengan baik gitu. Makanya sampai turun tangan ngajar loh. Uh, uh, Sebenarnya UR udah nggak ngajar lagi loh ya. Udah kelasnya udah tinggi lah gitu maksudnya. Udah sibuknya juga udah tinggi banget lah gitu ya. Udah nggak ngajar lagi. Tapi dengan BNI saya bilangin ke Pak Rektor bahwa saya mau ngajar lagi gitu. Ya, jadi saya pegang 2 kelas untuk kalian. Tujuannya untuk mengawal teman-teman BNI lah gitu ya. Nah, insya Allah kalau dengan apa, permintaan kalian ya, ngajar lagi dong gitu. Nanti saya pegang lagi dua mata kuliah gitu loh ya. Terus di semester 3 kalau dengan permintaan kalian ya, saya
pegang lagi 2 mata kuliah. Tapi kalian mesti minta ya. Terus tesis ya. Saya akan jadi penguji ya. Tujuannya juga untuk mengawal kalian ya. Jangan sampai kalian dipersulit oleh penyidang lain lah ya. Penyidangnya ada 3 nanti. Oke. Dan UR adalah salah satu di antaranya. Oke. Itu UR janji, walaupun sesibuk apapun ya UR akan perintah kepada mereka untuk taruh UR sebagai penyidangnya ya. Tujuannya agar bisa mengawal kelulusan kalian dengan baik gitu ya. Dan kalau di sidang sama UR juga enaknya minta ampun. Kalau nggak percaya cari gosipnya dulu. Ya, enak gak sih di sidang oleh UR gitu ya? Enak banget gitu. Ya guys ya jadi kalau mahasiswa kesayangan UR ya, walaupun S1 ya itu UR yang sidang. Suatu kebanggaan juga lah untuk mereka bahwa yang sidang mereka, yang tanda tangan kelulusan mereka adalah profesor gitu loh. Ya, herannya di negara ini yang jadi profesor itu masih dikit banget ya. Di seluruh Indonesia baru ada sekitar 5.000 profesor dari 300.000 dosen. Ya, terus di Banten ya baru ada 2. Ya, yang satu lagi juga baru muncul gitu. Kalau enggak waktu UR dapat itu baru UR satu-satunya profesor di Banten. Ya, jadi ya Surprise dong buat ini papi. iya berkah dari Allah itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi saya juga berharap itu jadi kebanggaan kalian ya, yang ngajar, yang juga meluluskan kalian juga seorang guru besar lah gitu ibaratnya. Oke. Bismillah ya, teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, ini ini kelasnya. MT 315. Ya. Kalau saya mau masuk ke webnya, saya akan klik ini. Ya. Kalian kalau ada waktu setelah kelas ini mau kepo lebih lanjut, itu akan klik ini juga ya. Klik gini, klik ya. Akan ke kelasnya ya. Scoop berarti sistem kuliah portofolio. MT 315 ya. Judul mata kuliahnya Manajemen Information Technology. Sobat-sobatnya mana? Ini dia semuanya. Jadi bagi yang belum ada fotonya, tolong dong, karena ini juga sebuah kebersamaan, sebuah persaudaraan, supaya saya agak ingat nih mukanya siapa-siapa aja. Kalau Mami mah udah pasti ingat lah. Kalau Moke aja ini agak lupa-lupa. Kayaknya udah pernah ketemu atau belum? Udah lupa deh saya. Terus Arya kayaknya udah pernah ketemu deh ya. Ya Arya ya. Sering, Pi. Ini pakai kacamata sih, jadi saya Arya si tolol, Pi. kecilan nggak udah. Iya, karena belum masuk kuliah kan, Pi. Ya. Baru pinter. Kalau Anita nih si Pramugari udah sering ketemu nih kayaknya nih. Ya udah sering ketemu lah ya Anita. Itu bukan pramugari, Pi. Dia nakoda. Ya. Kalau ya kalau Pak Hadi ya udah pasti saya ingat siapa gitu, saya pasti ingat karena sering ketemu ya Pak Hadi, tapi ada fotonya dong ya. Oh, iya. Lalu Pak Yel belum pernah ketemu, tapi ini suaminya Ibu Lydia ya. Salam kenal ya Pak ya. Semoga saya bisa layani dengan baik ya Pak ya. Oke. Kenal juga Papi. Iya iya. Siap. Terus Pak Aris ya. Terus Lydia. Terus Marhesa ini juga saya belum kenal. Biasa. Ferry, Pak Ferry itu saya ketemu pada saat lagi saya datang urusin saya punya rekening ini ya. Pak Ferry kepala cabang kan ya. Udah kenal saya. Terus ini siapa sih ini? Eta. Kekecilan Eta, nggak kelihatan mukanya ya. Terus Miftah ya, Miftah. Lalu Oto, Rusdi dan Purwanti. Aduh ini juga cakep banget nih. Udah pernah ketemu belum sih nih Purwanti? Itu pramugari, Pi. Oh ini pramugari ya, Masya Allah. Suatu kebanggaan nih. Tapi Mahasiswa harus yang- kenal semua deh, satu-satu suruh kenalan aja, Pi.
Suruh kenalan ya. Oke. eh, ntar. Takut takut waktu nggak cukup. Nanti kalian kenalannya lebih lebih canggih dikit dong. Jadi ada slide apa kenalannya. Nanti saya tunjukin ya bagaimana saya kenalan perihal UR ya. Lalu saya bagaimana kenalan perihal perihal si Maria Ale gitu ya. Minimal kamu ada satu slide lah untuk kenalan, oke? Nah, saya lanjut ya. Eh, di 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 kelas ini ada apa lagi ini? Oh, ada mata kuliahnya. Ada apa bahan kuliahnya. Jadi kalian bisa klik juga nih, ya. Kalian bisa klik gitu. Terus bisa baca dalamnya. Kita coba klik yang section 1 ya. Saya klik ya. Sini saya klik gitu ya. Nah, keluarnya adalah slide yang hari ini nih. Oke, terus kalian mesti bisa login untuk komen. Ya, saya contohin ya sebuah login untuk komen ya. Jadi bisain, please, tolong gitu ya. Jadi di sini juga banyak ucapan-ucapan kalian. Seru banget deh ya. Nih saya klik ya login ya. Saya klik login. Ya, nah terus di sini nih kan ada username, password kan pusing kan. Nah ini mesti sign in with Google dulu ya. Nah kalian itu mesti udah login, kalian punya rahaja.info ya. Rahaja.info itu kalian harus sering banget make terus dah ya, supaya nanti mau masuk apa ke dalam Rahaja itu gampang semua, tinggal klik udah cukup gitu, nggak usah pencet lagi username apa password apa itu udah nggak usah ya. Tapi mesti biasakan diri dengan rahaja.info. Kalau bisa menjadi email utama kalian kalau lagi ketemu dengan teman-teman yang lain, atau ketemu rekan-rekan yang lain, email kamu apa, kasihnya yang rahaja.info aja ya, karena itu adalah email pribadi Raharja ya. Jadi kita lagi mau bikin dengan BNI itu kartu mahasiswa kan ya namanya ya. Tapi sebenarnya yang kita ingin bikin adalah pribadi Raharja Card ya, PRC itu pribadi Raharja ya. Dan pribadi Raharja itu bangga banget lah gitu sebagai pribadi Raharja. Kenapa? Karena UN juga pribadi Raharja ya. Dan kalian kalau kartu mahasiswa nanti setelah selesai jadi mahasiswa mau jadi apa gitu, udah nggak jadi mahasiswa lagi, terus langsung jadi alumni kan ya. Terus kartu alumni mana gitu dan nggak ada habisnya lah. Jadi pada saat kita masuk bergabung di Raharja, kita itu pribadi Raharja ya. Dan kita itu nanti dapat kartu pribadi Raharja Card ya, yang sebenarnya saya dengan Parazi itu dengan Parazi dan kawan-kawan ya, itu lagi sedang memperjuangkan pribadi Raharja Card yang sekaligus apa kartu debit BNI ya. Nanti jadinya kayak gimana, saya jamin kepada teman-teman semua pasti bangga banget jadi seorang pribadi Raharja ya. Lalu seorang pribadi Raharja emailnya apa? Itu adalah raharja.info ya. Berarti kalau kalian lagi keluar sama orang-orang dan sebagainya, kalau lagi ngomong emailnya apa? Kamu kasih raharja.info. Kalau kebetulan dia itu juga 10 tahun yang lalu adalah mahasiswa Raharja, dia bisa kaget. Oh, kamu pribadi Raharja, saya juga loh, saya juga pribadi Raharja. Nah, itu kita akan membentuk sebuah keakraban yang luar biasa dari seluruh pribadi Raharja yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang sudah keluar negeri, mungkin ada yang di pulau mana, di provinsi mana dan sebagainya. Kita ketemu lagi, kita langsung akrabnya cepat banget ya. Dan itu kuncinya di situ ya, di email raharja.info ya. Berarti setelah kalian lulus pun email raharja.info itu tetap dipegang oleh kalian terus sampai seumur hidup gitu. Oke ya. Jadi saya lanjut di sini, sign in with Google, klik ya. Terus sini klik, kan saya tinggal klik aja kan ya. Nah, masuk ke dalam sini. Terus biasanya saya balik lagi ya. Saya klik sini. Sorry. Saya refresh ya, Mas ya. Oke, ke sini lagi ya. Saya klik lagi ya. Saya klik lagi ya section 1. Nah, di sini saya udah bisa komen ya.
saya bisa komen ya apa perkuliahan ini asik banget dengan para sobat BNI. Saya bilang gini ya, sobat BNI, ya, graduate together. Gitu kan ya. Saya post komen nih, post komen. Oke. Lagi muter, sabar. Ya, jadi nanti kalian juga masing-masing seperti itu. Udah di post komennya. Berarti nanti Lydia ngomong apa, Mami ngomong apa, Hadi ngomong apa, dia ngomong apa dan sebagainya. Ngomong-ngomong di sini. Nah, ini kan masih belum merupakan perkuliahan. Kalau yang itu, yang lain itu udah merupakan perkuliahan. Ya, saya tunjukin di sini ya. Kalau kita ke section 2 ya, kita klik ya. Nah, di sini merupakan perkuliahan yang tentang blockchain for education gitu ya. Nah, nanti kalian diminta untuk komen apa gitu. Ya, ya. Sebenarnya maksud saya di dalam pertemuan kita ini saya nggak usah capek-capek jelasin ini deh. Nanti kalian juga pusing gitu. Kalian baca sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanya. Terus pertemuan kita ini jadi sebuah diskusi. Bukannya saya ngajarin bukan gitu ya. Kalau mau tahu bahannya tinggal baca di sini ya, bisa klik ini nih open share document, bisa klik di sini terus baca sendiri. Kalau udah ngerti sesuatu tinggal klik di sini dan tulis pengertian kamu apa. Udah deh. Uh, Pertemuan kita selesai. Assignment kita selesai, gampang gitu. Ya. Ya. Oke, kayak gitu ya. Lalu kalau mau coba kita bisa klik sini nggak nih? Kita home ke kemana nih? Home malah ke sini. Udah deh, sini lagi deh. Maka ini navigasinya masih agak kurang asik nih. Terus kalau kita ya, kalau kita lagi mau nonton videonya ada di sini nih. Ya, ini video UR dengan mahasiswa UR yang lama. Ya, tapi kalau kita klik ya di sini ya, kalau kita klik di sini udah di sini ada 2 jam yang UR memberikan penjelasan di sini nih tuh kayak gitu tuh UR memberikan penjelasan tuh. Cari kerjaan kok ijazah saya kayak gitu. Oke, jadi kalau mau nonton silakan. Kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa, karena juga saya juga nggak pandai-pandai banget di Zoom gini, ya. Oke, paham, guys? Ya paham ya. Ya. Jadi di sini materi-materinya, kalau kalian senang, kalian mau sikat terus sampai habis duluan juga bisa, ya. Klik-klikin aja di sini, ya. Klik-klikin aja di sini. Terus kita ini siapa aja ada di sini. Berarti kalau kayak seperti SC buat Lydia ya, nanti Lydia dapat bintangnya di sini, ya. Terus kalau video-videonya ada di sini semua, silakan dinonton. Oke. Pertemuan kita nanti kita have fun aja. Ya, kalau kita bertemu kayak gini nih, tanya-tanya, bercanda-bercandaan gitu ya. Ngomong-ngomong hal-hal yang lain, kita boleh membahas perihal judul-judul tesis kita ini nih. Aku pengen ngomongin tentang ini nih gitu ya. Nanti kita bikin sama-sama. Ya, bikin ini, bikin itu gitu ya untuk supaya nanti kita punya tesis seperti apa ya. Kita mulai dari judul dulu kan, terus nanti kita ngapain dan sebagainya. Oke. Kita lanjut aja nanti bisa lebih ngerti ya. Sekarang udah 9:30. Semoga kita ada waktu ya. Jadi kelas MT 315 seperti itu. Kita kan sering ngomong scoop ya. Ya, pertanyaannya adalah scoop itu apa? Oke. Kita bisa klik sini nih untuk scoop itu apa. Kita klik ya, klik.
Nah, di sini kamu bisa baca SKUP itu apa. Prinsipnya SKUP itu singkatan dari Sistem Kuliah Portofolio. Ya, berarti kalau kamu selesai kamu punya kuliah itu penyelesaian kamu bukan berupa UTS atau UAS, tapi berupa satu map yang terisi dari semua aktivitas kamu. Oke. Jadi seperti kamu ada project. Kamu mau memulai project itu seperti apa? Tentu kamu mau mulainya dari sebuah map, walaupun map itu masih kosong. Setelah itu di depan map itu kamu tulis bahwa project kamu apa gitu ya. Nah, dalamnya kamu mulai isi apa-apa dan sebagainya. Nah, kalau kita lagi ngomong tentang kasus, misalnya kasus kepolisian, kamu itu masuk ke dalam kasus kepolisian gitu ya. Polisi yang menangani kamu akan menangani kamu berupa sebuah map. Yang kalau dia buka mapnya ada foto kamu, ada tempat tinggal kamu, ada surat-surat kamu, ada kejadian-kejadiannya dan sebagainya berupa satu map. Dan kamu kalau udah pulang kamu dipanggil lagi, dia akan tarik map yang sama untuk dia buka dan dia menangani kasus kamu lagi gitu ya. Itu namanya kasus berdasarkan portfolio. Ya. Kalau ini saya sebutnya adalah SKUP. Artinya sistem kuliah berbasis portfolio. Nah, artinya pada suatu hari kalau ada yang tanya, si Mami nih, kok bisa dapat A? Mana buktinya? Bisa buka skupnya. Berarti bisa buka portofolionya dan bisa buktikan kepada orang bahwa ini loh kerjaan-kerjaan saya di sini. Ya, jadi ceritanya tentang skup itu seperti itu. Nanti kita akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang ke arah skup ini. Oke, dan kalau kalian tertarik, kalian bisa BBC, bisa komen. Di sini udah ada 61 komen kan, kalian ikut komen juga. Dan kalau udah komen, bisa kasih tahu ke grup bahwa saya udah komen ya, gitu. Nah, seperti itu. Oke, itu tentang scoop ya. Jadi saya lanjut di sini. Nah, di sini ada MT321. Di sini MT315. Ya. Menurut peraturan 2 jam di MT315, 2 jam di MT321. Tapi saya tahu kesibukan dari teman-teman, nggak usah deh sampai sama UR 4 jam, cukup 2 jam aja. Kecuali kalian minta. UR sih oke aja sampai 4 jam sama kalian ya. Kalau nggak UR hargai bahwa kalian sibuk ya. Dalam 1 minggu ada 2 jam bersama UR aja itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Jadi nggak usah sampai 4 jam. Jadi nanti kita atur administrasinya sehingga MT315 2 jam, MT321 2 jam, tapi pelaksanaan yang sesungguhnya hanya cukup 2 jam. Oke, tapi kegiatan-kegiatan yang ada di MT321 ada di klikan ini nih, klikan yang beda. Berarti di situ ada materi-materi yang beda lagi untuk mata kuliah MT321 ya, beda tuh, cerita-ceritanya juga beda. Oke, silakan kalian ikutin dan kalian komen berarti kayak seperti bikin makalah, tapi makalahnya singkat. Komen kamu bisa panjang banget, bisa panjangnya sampai 1 lembar bisa sih ya. Tapi ya sesingkat 1 paragraf itu asik. Kadang-kadang cuma sesingkat 1 kalimat. Ya terserah kalian lah pada saat komen pengennya seperti apa. Tapi kalau saran UR minimal 1 paragraf lah. Nggak usah sampai 1 halaman komen kamu ya. Komen berarti menjalankan tugas gitu. Dan tercatat secara online. Dan bisa dibuktikan secara portofolio, sistem kuliah portofolio. Ya, semoga nggak terlalu sulit ya omongan-omongan UR ya. Oke, jadi itu tentang kelas. Nanti kita bisa lebih bahas lagi melalui WA-G juga bisa. Ini gimana, itu gimana, nanti ada yang bantu ya. Sesama teman bisa bantu juga. Si Maria sama Ale juga bisa bantu. Saya juga bisa bantu. Oke. Atau kita minggu depan ketemu lagi, kita bahas lagi tentang ini. Nah, ini baru saya cerita tentang profil UR nih. Ya, profil UR ya. Dalam 1 halaman seperti ini seperti apa. Oke. Kalian nanti pada saat perkenalan, kita minggu depan ya perkenalannya ya.
diharapkan ada satu slide kayak gini ya, perkenalannya ya. Oke, di dalam sini ada UR punya Google Scholar, itu berarti publikasi ilmiah UR ada di sini semua, bisa klik di sini ya. Lalu Sintanya UR bisa klik di sini ya. Lalu apalagi ya di sini cuma dikit adanya ya. Nanti Scopusnya seperti apa dan sebagainya bisa. Lalu IG-nya UR seperti apa gitu. Ini juga mesti ada di sini. Jadi yang bikin slide ini kurang bagus ya, IG-nya UR belum masuk sini gitu. Terus apalagi sih TikTok-nya UR juga belum masuk sini gitu ya. Oke. Tapi secara ini kita coba ngomongin tentang Sinta ya. Klik Sinta. Oke. Kalau kita masuk sini nih, autor ya, di Sinta ya. Atau kalau di Google kalian bisa ketik Sinta begini, Sinta gitu ya. Dan dia akan keluar gini. Oke, Sinta ya. Oke, terus kita klik autor ya. Nah, di sini terdapat 270.000 dosen peneliti ya di Indonesia. Dan terdiri dari 5.486 perguruan tinggi. Oke. Si Asep Bayu Dani tercatat sebagai peneliti terbaik di Indonesia dengan skor 2.920. Ya, Abdul Rahman nomor 2, Abdul Rahman dari UGM nomor 2, Benz dari BINUS nomor 3, Rianarto dari ITS nomor 4, Mutia dari Lambung Mangkurat nomor 5, Rudi dari Pelita Harapan nomor 6, UR nomor 7. Ya, di seluruh Indonesia. Ya, dari 270.000 dosen. Jadi UR lumayan keren gitu loh, karena tercatat peringkat 7 di Indonesia. Tahun lalu ya UR pernah dapetin SK Menteri, berarti ada logo Garudanya ya, sebagai 500 peneliti terbaik. Ya. Jadi semoga ini juga menjadi inspirasi kalian juga, semangat kalian juga bahwa wah, aku diajarin oleh orang yang nggak sembarangan nih gitu ya. Aku mesti semangat gitu. Semoga ya. Terus di sini publikasinya UR tentu banyak banget ya. Di sini uh, bisa klik UR. Nah, ini bentuk publikasinya UR ya. Artikel Scopusnya ada 87, sebenarnya ada 88. Citasinya juga banyak banget dan ini semuanya terkumulasi menjadi poin dan masuk di sini 1982. Ya, ini yang dihitung untuk peringkat pemeringkatan di Indonesia gitu loh. Oke. Nanti teman-teman insya Allah dapat artikel-artikelnya juga ya. Kalau masuk ke Google Scholar, kalau mau tahu tentang Untung Raharja ya, berarti kita ketik Untung Raharja di Google kan. Nah, di sini bisa tahu semuanya tentang UR lah di Widuri ini. Jadi maksud saya, kalau bisa teman-teman juga ada Widurinya. Ya, berarti Lydia gitu. Lydia mungkin ada Widurinya. Coba kita lihat ya, Lydia masih ada nggak Widurinya? Lydia Widuri. Ada nggak sih, Lid, kamu Widuri? Enggak, Pi. Udah Hah? lulusnya udah lama. Enggak ada. Rasanya kita lulus nggak pernah hapus sih, selalu ada. Jadi mestinya sih harus ada. Nggak kalau kamu bikin ya, berarti tetap ada. Oke. Nah, jadi kalau Untung Raharja penasaran tentang UR, berarti udah nikah belum? Anak ada berapa? Istri ada berapa? Emang kapan sih lulus S1-nya? Kapan sih lulus S2-nya? Terus publikasinya ada apa? Emang kehebatannya apa sih? Itu bisa klik di sini nih. Ya, berarti kalau di Google tulis Untung Raharja aja melalui handphone, melalui laptop gitu ya, ketik Untung Raharja, kebanyakan ini yang paling pertama keluar. Ya, kalau kita klik, nah, di sini udah ada omongannya nih. Ya,
segala hal tentang UR. Kalau di sini nih banyak banget nih. UR sebagai asesor, ya, uh, asesor uh, asesor perguruan tinggi loh. Berarti perguruan tinggi yang mau mendapatkan akreditasi UR sebagai salah satu asesornya gitu. Ya. Terus dan macam-macam lah di sini ya. Bisa baca sendiri. Nih, S1-nya kapan, S2-nya kapan, S2-nya ada 2 biji gitu ya. S3-nya kapan dan sebagainya, ini ada di sini semua lah. Ya, pekerjaan pernah apa aja, hibah-hibah pernah dapat apa aja, sebagai pembicara udah apa aja ya, penghargaan dapat apa aja, hak cipta dapat apa aja, sertifikasi dapat apa aja, buku ajar ya, terus macam-macam di sini ya. Ya, panjangnya bukan main sih ya. Ini semua tentang kegiatan UR ya. Tapi kalau bisa tugas-tugas Sobat BNI, saya ingin kamu itu masuk ke dalam sini dan bisa dicari juga. Siapa dirimu itu bisa dicari di sini gitu. Kadang-kadang kan bisa dicari di LinkedIn gitu ya. Bisa dicari di mana gitu ya. Kadang-kadang kalian bisa dicari di Facebook gitu ya. Nah, ini bisa dicari di Wikipedia maksudnya. Di Wikipedia kayak gini nih Wikipedia gitu kan. Wikipedia. Ya, orang-orang keren pada masuk ke Wikipedia. Misalnya Jokowi masuk ke Wikipedia. Nah, Jokowi wiki gitu ya. Tuh, Joko Widodo Wikipedia. Oke, kayak gini. Persis kan, mirip kan bentuknya kan. Kalau Untung Rahaja Wikipedia ada nggak? Ya dulu ada. Terus jadi nggak ada gitu. Kadang-kadang itu ada reviewer di situ. Waktu saya melakukan revisi-revisi apa, malah ditendang keluar. Jadi saya nggak ada di Wikipedia. Karena saya ditendang keluar dari Wikipedia, saya bikin Wikipedia baru, namanya Widuri. Ya, jadi Widuri sebenarnya Wikipedia sama, dia punya sistem itu sama. Jadi saya bikin jiplakan Wikipedia yang namanya Widuri, jiplakan untuk pribadi Raharja. Jadi pribadi Raharja ada kantin yang seperti apa, mesti ada di Wikipedia. Ada kucing yang seperti apa, ada anjing yang namanya apa, ada mobil yang namanya apa, ada gedung yang seperti apa, ada mata kuliah yang seperti apa, ada mahasiswa yang seperti apa, ada dosen yang seperti apa, itu semuanya sebenarnya harus masuk ke Widuri sebenarnya. Kayak seperti Wikipedia aja, apa juga ada, ya. Kucing Rusia ya pasti ada, gitu ya. Apa panda Cina ya pasti ada, gitu. Apa juga ada di Wikipedia, ya. Nah di Widuri saya maunya apa juga ada tentang Raharja gitu. Tapi itu baru juga semangat dan jalaninya susah minta ampun ya. Juga support dari setiap orang juga kadang-kadang nggak sekuat itu, bahwa saya harus ada dalam situ, itu nggak sekuat itu. Ya pada akhirnya dalam doa aja kita jalanin. Jadi pelan-pelan ada kemajuan gitu. Nah ini untuk Widuri ya. UR ada apa lagi ya, di universitas saja UR ada apa bisa dilihat di situ ya. Di LinkedIn UR ada juga bisa dilihat. Di Aptisi UR ada. Terus di Google Scholar nih, di Google Scholar UR ada. Diklik sini ya. Di sini juga UR tinggi banget nih dengan H-index 49, jarang ada yang bisa tandingin gitu loh ya. Citation-nya seperti apa? Ini tulisan-tulisan UR semua nih. Oke ya. Lalu kalau masuk ke Scopus ini ya, Scopus gitu ya. Nah, kalau masuk ke Scopus cari Untung Raharja kan, ya cari Raharja. Oke. Di sini juga nih Raharja Untung 88, H-index 21 ini juga ngetop lah. Ya, mungkin kalian nggak ngerti, tapi ngetop banget lah ya. Kenapa UR bisa jadi peringkat 7 di Indonesia? Karena ini sih sebenarnya ya. Ada 88 dokumen, 966. Terus di sini ada yang peringkatnya Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan. Publikasi pada saat masuk ke dalam itu juga ada peringkat-peringkatnya gitu ya. Itu peringkat-peringkatnya juga tinggi-tinggi lah gitu ya. Artinya sekarang begini, Sobat BNI bisa punya Scopus nggak? Nah itu dia. Ya, orang mahasiswa saya aja punya Scopus. Ya, yang ikut UR, insya Allah ada bisa masuk Scopus gitu ya. Jadi yang ikut-ikut UR misalnya siapa nih?
ya. Coba kita lihat ya, Scopus. Oke, auto search ya. Kalau misalnya yang ikut UUR, kalau Ninda kalian ini kan eh, kenal kan Ninda gitu ya. Ini Scopusnya udah banyak dia. Tuh, Scopusnya udah 23, indexnya 9 gitu ya. Terus siapa lagi? Kalau yang apa mahasiswa UR ya. Hmm, misalnya Ganda ya, ya Fitra gitu ya. Kayak gini nih, dokumennya udah 12 gitu. Ya. Jadi jadi bismillah ya. Pada saat kalian lagi lulus, Scopusnya ada. Ya. Kerennya minta ampun ya. Kamu juga bisa lulus dengan bangga. Jangan sampai kamu lulus dengan malu-malu ya. Sampai sampai mau kabarin temen untuk lulus saja malu, mau kabarin keluarga untuk lulus saja malu gitu. Jangan sampai. Itu kamu harus lulus dengan bangga, lulus dengan ada Scopus. Berarti kalau ada orang yang penasaran berani nyari-nyari dan sebagainya, langsung salut, nggak berani nanya karena dia sendiri belum tentu ada. Oke. Uh, Ikut UR, insya Allah bisa dah ya. Jadi jangan jangan takut susahnya dulu ya. Ya, mami nggak takut. Ya, mami mah bisa. Mau berapa mi Scopusnya? Oke ya, kita lanjut ya. Oke, nah ini profil Maria. Nah, Maria bertugas untuk jagain mata kuliah MT 315. Ya, Maria ini ya sebagai asdos MT 315 kan ini ya. Dia itu biasa dipanggilnya Queen Bee. Kalau kalian nggak panggilnya Maria atau Bu Maria atau Kak Maria, panggilnya Queen Bee aja, dia pasti senang gitu ya. Panggilan akrab dia nih si Maria. Oke. Terus dia punya Google Scholar, dia itu mahasiswa semester 3 prodi bisnis digital ya. Tapi dia sudah memiliki satu publikasi yang ada di Google Scholar nih. Bisa bisa dicek ya. Kita ketik Ora Plane Maria Deli, terus Google Scholar itu bisa keluar dia ada satu gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan ada ya pada saat lagi menjelang mau lulus itu selama perjalanan itu tuh nanti akan ada publikasi ilmiah ya. Wah susah dong, jangan khawatir susahnya deh ya. Pokoknya UR dalam doa kalau bisa UR bikinin gitu ya. Nih di Google Scholar ya citation udah ada 6, H-index udah 1. Oke. Terus kalau mau nonton TikToknya bisa ke sini ya. Kalau mau lihat Instagramnya bisa ke sini. Oke guys. Maria say hello. Halo semua Sobat BNI. Halo Maria ya. Halo, Maria Halo Windy. tuh, halo Queen Bee udah tuh ya. kayak pernah kenal ya. Kayaknya kenal ya. Oke. Kayaknya gamer ya. Gamer ya. Oke, gamer bukan. Ini Aduh, ini bukan. ini bukan gamer tapi ini TikToker ya. Jadi bisa bisa klik TikToknya di sini banyak ya. TikTok kamu diprotek nggak Mar? Atau mesti disetujui dulu atau open aja? Bisa di open Prof UR. Tuh bisa open tuh. Di sini udah ada 3.298 orang yang suka sama dia. Banyak nggak tuh? Ayo. Nah, kan biasanya orang kan paling ada satu orang yang suka kan, baru jadi pacaran. Kalau dia itu ada 3.298 penggemar. Banyak kan? Ya. Pengikutnya 729 gitu. Dia cuma mengikuti 40 orang. Ya. Mau diklik kan nih TikToknya di sini nih. Jadi kita nonton sama-sama nih. Klik, klik, Diklik iya ya. klik dong. Saya juga penasaran gitu. Klik ya, klik. Mau Saya salah satu Boleh. penggemarnya ini. Oh gitu ya. Iya, saya juga salah satu penggemarnya. Jadi saya juga follow dia. Ya, mesti login TikTok segala. Bisa nggak sih kalau nggak login?
Tunggu ya. Bisa nggak? Aduh, gini deh. Gini deh. Kok nggak keluar? Tapi ditungguin. Tungguin ya. Masih nungguin Mas Hadi. Mas Adi nungguin ya. Ya, lama. Ntar kita baru kesini lagi deh. Ya, sekarang kita lanjut ya. Nah, yang ini satu lagi mahasiswa saya ya. Eh, dia biasa dipanggil Ale, Ale ini ya. Ya Ananda Fitriani ya. Itu biasa dipanggil Ale. Dia program sarjana bisnis digital semester 3 ya. Biasa dipanggil Sweety. Halo Sweety. Halo sobat-sobat BNI. Ya, bintangnya Aquarius loh. Siapa tahu ada yang cocok ya. Terus dia show-nya show ular. Sebenarnya sama kayak UR, show ular. Terus udah ada LinkedIn-nya loh. Terus ada Instagram-nya dan ini Google Scholar-nya. Ada TikTok-nya nggak, Ale? Nggak ada, Bro. Nggak ada ya? Oke ya. Uh, Ale juga anak manis ya. Dia nanti akan bantu teman-teman yang sama, Sobat BNI juga, tapi di mata kuliahnya MT321. Berarti kalau di webnya lagi rapi-rapin apa gitu, mereka yang bantuin. Oke, terima kasih Ale. Sama-sama, Bro. Ya, oke. Terus jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi. Kalian ada slide yang asik kayak gini ya. Satu aja cukup ya. Perkenalan ya. Ya, Mas Hadi ya. Siap, Bro. Ya, Siap, semua Prof. juga ya. Siap, Prof. Siap, Siap, Prof. Oke. Siap, Prof. Eh, Oke, sip. Masih nungguin yang TikTok, Prof. Masih nungguin TikTok. Oke, sip. Kita lihat. Ya, masih Semangat banget muter-muter. ya. Iya, masih muter-muter. Udah deh, kalian lihat sendiri deh. Ya, atau kenapa masih muter-muter. Nah, tadi BBC udah saya ngomongin, jadi saya skip aja. BBC itu singkatan dari buka, baca, dan komen. Ya, kalau kita lagi bilang BBC-nya mana, ya berarti kamu buka, baca, dan komen gitu loh. Ya, itu istilah-istilah akrab dari pribadi Rahaja gitu. Kalian nanti juga akan terbiasa. Tapi kalau mau dapat ceritaan lebih lanjut BBC itu apa, tinggal diklik di sini. Ya, nanti diceritain bahwa BBC itu apaan. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, peta pertemuan ini penting banget nih. Kita ngertiin dulu dari sinkronus dan asinkronus ya. Kalau asinkronus berarti kita di WAG, saya kasih video, nonton aja silakan, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam boleh ya. Terus di komen, maksudnya dibikin makalah atau di komen aja ya, satu paragraf atau mungkin satu lembar kalau kalian lagi seru banget ya. Itu namanya perkuliahan asinkronus. Ya, setelah kita lakukan itu, kita nanti akan catat sebagai perkuliahan yang selesai. Ya, nanti kita ada kegiatan-kegiatan apa, kita anggap udah berapa jam selesai apa gitu loh ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang asinkronus. Oke. Kalau kegiatan-kegiatan yang sinkronus itu seperti kayak sekarang ya, itu adalah perkuliahan sinkronus. Berarti dosen harus hadir real time, mahasiswa harus hadir real time gitu loh. Saya ucapin apa langsung kalian dengar, kalian ucapin apa langsung saya dengar, itu namanya sinkronus. Ya, kalau asinkronus nanti kamu ngomong di WA, saya mungkin belum baca, sejam lagi baru saya baca. Kayak gitu. Lalu saya jawab, kamu juga nggak langsung lihat jawabannya. 3 jam lagi baru kamu lihat jawabannya. Nah, itu asinkronus. Ya, jadi ngertiin ya, antara sinkronus punya perkuliahan dan asinkronus punya perkuliahan. Kita bisa lakukan happy-happy dua-duanya. Ya, happy-happy dua-duanya. Kalau lagi sinkronus, lagi susah, ya udah izin aja, nggak apa-apa lah. Ya. Saya juga nggak bakal marah gitu ya. Asinkronus kalau lagi sibuk ya udah nge-ghost aja, nggak apa-apa juga. Oke, tapi saya berharap agar pertemuan kita ini jadi tambah akrab dan UR bisa menjadi sahabat kalian gitu loh.
Oke. Peta pertemuannya nanti akan ada sekitar 12 pertemuan nih. Ya, 12 pertemuan kita harus lalui dengan baik karena pertemuan ke-13 katanya UTS, pertemuan ke-14 katanya UAS. Sorry. Pertemuan ke-7 katanya UTS, pertemuan ke-14 katanya UAS gitu. Yang lain kita punya pertemuan seperti inilah gitu ya. Oke. Supaya pertemuan kita lebih menarik dan nggak ngezoom doang ya. Bagaimana kalau kita janjian gitu ya? Kalau pertemuan keempat kita ketemunya di Raharja gitu loh ya. Masing-masing bawa apa kek gitu lah. Ada yang bawa donat, ada yang bawa pempek, ada yang Botram. bawa Nanti Iya. semua konsumsi disediakan sama Mami, Prof. Oh, siap. Botram. Sama Ibu Anita. Oh gitu ya. Bisaan aja lu ya. Sama Bu Anita, Prof. Oh gitu ya. Bagian konsumsi memang Mami dengan Bu Anita, Prof. Oke. Ya. Liwetan. Ya. Atau bawa perut kosong aja juga nggak apa-apa ya. Bawa perut kosong aja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau pertemuan ke-8 ya saya berharap bisa di BNI gitu loh. Di gedung yang paling atas banget di rooftopnya nih, di sini nih, di rooftopnya nih ya. Kita sambil jemuran, sambil kuliah. Asik kan? Hebat nggak coba tuh Jangan, BNI Prof. punya gedung Saya segitu. gampang hitam. Takut hitam ya? Oke. Kalau gitu jangan ya. Nah, jadi kita coba pikir-pikirin di mana ya bisa di kantornya Pak Razi, kita duduk-duduk di lantai aja, kita kuliah gitu ya. Atau di meja Mami, kan saya udah pernah duduk di meja Mami, situ kita kerumunan di situ ya. Kita kuliah di sana ya. Ya, jadi persahabatan kita jadi persahabatan kita jadi lebih erat ya. Kita ada ketemu-ketemu di BNI juga. Nanti saya akan ajak si Queen Bee dan saya akan ajak si Sweetie untuk ikut juga ya. Silahkan kenalan di sana. Oke. Oke ya. Nah, pertemuan ke-12 saya berharap nggak di Raharja, nggak di BNI, juga nggak nge-Zoom, tapi di mana gitu kita ketemu. Ya, kalau sederhana aja berarti kita ketemu di Starbucks aja lah gitu kalau sederhana aja. Ya. Kalau Arya mau enggak, di puncak, Pi. nah, saya juga maunya di puncak. Ya. Bu Anita lagi. Anita juga punya kafe juga itu, Pi. Oh, Kafenya Bu Bu Anita punya Anita. kafe ya. Ya, kita kalau di kafenya Bu Anita nggak usah bayar semua mungkin. Ya, donatur tapi ada Eko jadi susah dengernya. Siapa tuh yang lagi ada Eko? Oke, jadi silakan atur-atur aja. Kalau sampai ke puncak, ya saya juga datang pasti. Ya, nah jadi harus ada sobat BNI yang jago ngatur-ngatur, ya, yang jago kumpulin uang juga yang Aris itu ya. Arya juga. Arya jago dia tapi itu dibawa. Saya jago ngumpulin donatur, habis itu kabur. Oh gitu ya, oke. Nggak berani lah dia. Nanti kalau kabur nilainya gimana dia. Oke, kalau ikut kumpulin uang, UR juga ditagih silakan ya. UR juga ikut. Soalnya kalau nanti pergi nanti harus keluarin biaya gede, nanti pada mundur nggak jadi deh gitu ya. Biayanya gede gitu ya. Tapi kalau kita kumpulin sedikit-sedikit tiap minggu atau tiap bulan, nanti tiba-tiba tinggal ke sono doang nggak usah keluarin apa-apa gitu ya. Ya insya Allah kalau kurang-kurang ya UR yang bayar aja lah nggak apa-apa juga ya. Tapi untuk semangat ya kita mulai arisan, mulai kumpulin uang supaya kita bisa ketemunya di tempat yang lebih jauh, lebih asik gitu. Mungkin ke Bogor, mungkin ke puncak gitu ya.
Tapi itu juga menjadi sebuah impian juga UR bersama-sama dengan Sobat BNI. Kalau itu menjadi impian bersama, yuk kita jalanin. Kalau enggak, udah kita ketemunya nanti di Starbucks Coffee aja cukup. Oke, ya. Silakan ya disemangat-semangatin itu ya. Oke, jadi tentang peta pertemuan seperti itu, dan setelah itu udah deh kita selesai. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti untuk UTS dan UAS seperti apa nih? Nah, UTS nanti kita diskusi tentang judul kita ya. Berarti kalau Mami fokusnya di asuransi BNI banyak ya, harus bisa mikirin tuh bahwa tentang asuransi yang dari BUMN bagaimana bisa menjadi sebuah judul dan sebuah pembahasan yang baik, yang asik gitu loh ya, yang ilmiah gitu ya. Jangan khawatir Mi, nanti UR yang pikirin ya. Kalau gimana juga UR yang tulisin juga nggak apa-apa ya. Jadi didiskusiin ya, sehingga kalau kita punya tesis juga gue banget gitu loh. Bukannya sesuatu yang sekedar untuk lulus, tapi ini kerjaan nih gue banget loh gitu ya. Itu yang saya sangat berharap gitu loh ya. Ini anak-anak nggak isi sih yang Pak Hadi punya. Ale dan Quindi ada isi nggak yang Pak Hadi punya? Ada di UTS itu tinggal diklik aja. Oke, di UTS di sini ya diklik ya. Oke. Jadi misalnya saya klik ini ya. Nah ini close pay-nya Pak Hadi. Oke, kan Pak Hadi harus kemana-mana tuh presentasi close pay itu ya. Jadi sebenarnya saya lagi kasih trik ya untuk Pak Hadi, nggak usah susah-susah. Pada saat lagi judul, coba cari sebuah judul seputar close pay ya, tentang platform pembayaran digital. Waduh, nanti mesti bikin slide gimana? Loh, slide-nya udah ada semuanya. Gitu loh ya. Paling di kutak-katik dikit supaya untuk apa ya? Supaya nuansa yang untuk tesis lah gitu. Ya, bahwa close pay ini sebenarnya datangnya dari perusahaan-perusahaan mana, kamu juga bisa ngomong. Ya, terus ada problem lagi, ada solusi lagi. Coba bayangin. Kalau kita untuk tesis kan orang tanya problemnya apa, terus solusinya apa. Ini Pak Hadi sebelum kuliah aja udah jadi tesisnya. Coba ya bayangin, hebat nggak coba? Harus dikasih tepuk tangan untuk Pak Hadi itu. Ya kan? Ya. Nah, jadi ini saya lagi mau kasih gambaran kepada teman-teman Sobat BNI bahwa ternyata nggak susah gitu. Ternyata gampang banget. Ternyata aku sudah punya gitu. Ya. Nah, jadi nanti bagaimana kita kemasnya sampai perjalanan ke tesis ini bagus nih ya. Baru semester 1 kita udah ngomongin tentang judul ya. Terus kita udah rapi-rapihin dikit awal-awalnya gitu ya. Terus kita udah tulis-tulis chapter-chapternya. Semester 2 udah lumayan ada. Semester 3 udah selesai, tinggal tunggu waktunya untuk presentasi. Ya asik banget gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai 3 semester cuma urusin kuliah aja. Terus semester 4 baru pusing tuh. Ya, tesisnya belum jadi, judul belum tahu, apa dan sebagainya. Jangan sampai kayak gitu. Saya ingin Sobat BNI bersama UR ya, rapi-rapi together gitu ya. Ngomongin together gitu. Ya, mau japri juga boleh. Japri dulu karena malu di depan kelas ya. Japri dulu, judul aku ini gimana Prof gitu ya. Itu saya layanin juga, japri dulu gitu. Baru nanti show-nya di depan teman-teman. Kalau enggak judul-judulnya japri dulu. Memang UR akan sibuk banget karena ada 15 orang yang keinginannya beda-beda semua. Tapi bismillah UR akan layanin semua satu persatu. Oke. Jadi seperti itu ya tentang UTS dan UAS. Berarti UTS itu kayak seperti pertemuan ke-7 atau ke-8 lah gitu ya. Kalau UAS itu seperti kayak pertemuan ke-13 dan ke-14 lah ya. Terus MT321 sama MT315 itu kita agak gabung aja ya. Tapi di dalam WAG kita akan bilang tolong kamu di materi ini kamu baca dan komen ya BBC ya. Tolong di materi ini kamu BBC ya. Kalau ini untuk materi MT315 loh. Kalau ini untuk materi MT321 loh, hal-hal kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi dan waktu sebenarnya udah habis. Ya, ini juga udah slide yang terakhir ya. Instagram nih, berarti ini Instagram UR nih. Kalau kita klik di sini.
masuk ke Instagram UR ya. Instagram UR dalamnya terdiri dari sobat-sobat UR semua ya. Kalau di sini UR berduaan dengan Prof Wahab ya. Kalau ini UR mengucapkan selamat pernikahan Prof Angkur yang ada di India. Kalau ini UR dengan Pak Ardiko, dia lagi mengajukan GB, jadi saya bantu dia untuk GB-nya lancar. Kalau ini dengan Prof Furtasan ya, dia itu baru dapat profesornya ya, saya ucapin selamat. Nah ini juga sahabat UR juga. Jadi kalau mau tahu sahabat UR siapa aja sih, nah ini ada di sini semua nih ya. Kalau ini Marviola, ini anak UR yang dia waktu S2 lulus, dia foto ini, dia bikin, dan ini masuk ke dalam sini juga. Ini untuk kenang-kenangan UR juga kepada anak ini, anak yang baik banget lah gitu ya, yang luar biasa banget lah, dan UR sayang banget lah sama anak ini ya. Dia bilangnya apa? Winner is dreamer who never gives up gitu loh ya. Ini Pak Sudaryono yang kadang-kadang juga ngajar kalian gitu ya. Karena dia itu walaupun sudah S3, dia itu ambil lagi S2 dan UR sebagai dosennya dan juga sebagai pengujinya, dan juga bisa masuk dalam sini. Jadi harapan UR itu ada sebuah IG satu persatu dengan kalian, dan ada ucapan penyemangatnya gitu loh ya. Jadi saya tuh sama Mami itu mesti ada satu IG gitu ya, yang di sini gitu, dengan ucapan doa yang seperti apa gitu ya. Lalu saya dengan Anita itu mesti ada gitu, walaupun nggak tahu kapan ya. Mungkin waktu lagi kita di puncak, kita ada foto yang bagus, kita bikin IG-nya. Mungkin waktu lagi sidang terakhir, saya sidang kalian, terus kalian pasti senang banget loh, juga udah make up yang paling bagus dan pakai baju yang paling keren lah gitu ya, terus lulus gitu, terus foto sama UR dan masuk ke dalam sini. Itu menjadi momen-momen yang sangat luar biasa untuk UR, dan juga yakini untuk kalian juga ya. Ya begitulah. Ini semua nih bisa dilihat nih, dan terus ke bawah sampai bertahun-tahun yang lalu UR sama siapa aja itu kalian semua tahu. Kalau ini udah meninggal nih, mana ya? Tadi ini nih ya. Dia waktu lagi ngobrol sama UR, dia bilang ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Terus Peter Simajuntak 17 Juli 2019, tapi beliau sudah meninggal saat ini ya. Kalau sama si Lydia, tadi kan bilangnya di sini melayani negeri kebanggaan bangsa, tapi UR sama Lydia foto bersama gitu ya. Terus habis itu masuk ke dalam IG UR, juga pasti diterusin oleh Lydia juga di IG-nya Lydia dan sebagainya, itu untuk kenang-kenangan kita bersama. Betul nggak Lydia? Siap, Prof. Ya, jadi kata-katanya mau ini aja atau kita cari lagi? Nanti kita cari lagi yang bagus. Cari lagi ya, oke lah, kita nanti cari lagi lah ya. Juga dengan sobat BNI yang lain, saya semua mau ya satu-satu ya, dan saya udah ada satu dengan Pak Razi nih ya. Dengan Pak Razi mana ya, masih baru-baru banget nih, paling baru nih dengan Pak Razi nih. Saya kalau klik itu udah dapat berapa banyak like ya. Like-nya mana sih nih? Oh, saya juga lope-lopein gitu ya. Baru ada 29 nih, terlalu dikit nih. Ayo dong, semua mesti like-in yang ini ya. Berarti follow IG-nya UR ya, dan kasih like ya, untuk bos-bos kita nih ya, untuk bos kita Pak Razi ya. Lalu tanggal ya, ini saya udah masukin, dihapus lagi atau siapa tahu nih. Saya ada masukin sesuatu di sini tapi dihapus oleh anak-anak. Kesel nggak coba? Ayo loh, siapa yang hapus? Ngaku dulu. Maria atau Ale? Maria ada hapus nggak? Nggak berani Ale jawab. nggak ada hapus waktu itu. Maria nggak Hah? ada hapus ya, Prof. Ale ada nggak? Ale nggak ada hapus kok. Nggak ya? Ya udahlah. Jadi di sini saya kalau gitu saya tulis ulang. Biarin lah, tulis ulang. Di sini saya tulis. Arya kayaknya, Prof. Hah? Hapus, ya mau hapus harus Arya. Dia belum ada akses hapus kali. Bisa aja Mbak Lydia.
Oke. Area Eh, tertuduh. ya, ya. Eh, together eh, with ya eh, sobat BNI eh, acara acara eh, MOU ya UR BNI tanggal 9 Oktober 2013 Betul. 2023. Oke. Oke, terus green. Oke, terus ke sini, terus siniin. Oke, terus warnain. Nah, terus tebelin. Oke, terus gedein. Nah, kan jadi semangat, seru gitu ya. Jadi kan saya lagi atur sama Pak Raji acara tanggal 9 Oktober nih 2023 ya. MOU antara UR dengan BNI gitu ya. Semoga semoga Sobat BNI semua pada bisa hadir, walaupun mungkin mesti izin sama Pak Razi ya. Saya juga nggak tahu Pak Razi akan bawa siapa aja yang ke dalam acara ini gitu ya. Tapi kalau hadir di acara ini kita anggap juga pertemuan kita, ya. Pertemuan jadi dicatat dalam administrasi bahwa itu adalah pertemuan kita, ya. Jadi di sini semboyannya adalah forge our friendship through partnership, ya. Forge itu artinya bikin gitu, buat gitu ya. Kalau kita lagi mau bikin pisau, bikin kapak itu sebutannya forge gitu ya. Berarti mesti ditempa gitu ya. Jadi kita punya persaudaraan, kita punya pertemanan mesti ditempa melalui uh, partnership. Partnership berarti kerjain sesuatu sama-sama lah gitu, kira-kira gitu ya. Oke, yang UR ingin sampaikan untuk hari ini sudah selesai semuanya. Eh, ada pertanyaan, guys? Enggak, ini bisa nih Prof kalau misalkan nanti Maaf kalau eh, pembayarannya lewat Pak Razi 108. minta Pak Razi gitu Prof buat kita bisa join di acara MOU Prof. Eh, tadi ada gabung suara yang lain. Coba ulang, saya nggak kedengeran. Ya bisa kalau Pas minta kelewat ke Pak mas. Razi bisa Prof. Tadi saya makan. Kalau untuk kita barengan nanti apa hadir di MOU. Oh, jadi harus saya yang izin dengan Pak Razi ya maksudnya ya? Iya Prof. Nggak Oh, apa-apa, kita juga bisa-bisa aja sih. Biasanya Pak Razi juga oke Prof. oke. Jadi saya ke sini, saya copy, saya ke sini, saya bilang ke Pak Razi, sini, tuh dia bilang BNI sekitar. Izin mas, mohon maaf ya mas. Termasuk Boleh. Lydia juga ya berarti. Iya, Prof. Izin Pak Razi. eh, eh, Tolong Lydia diangkut juga, Pi, gitu. ya, izin Pak Razi Maaf mas, dihitung kembali mas. agar Sobat BNI eh, bisa bisa ikut meramaikan eh, acara ini Ya. ya. Eh, eh, izin Pak Razi agar Sobat BNI bisa ikut meramaikan acara ini gitu ya. Udah. Sebutin, Pi, nama-namanya, Pi. Nama-namanya sebutin sama nanti. Tunggu bentar, saya sebutin dengan cara yang berbeda. Ya, Yang kami aja. saya sebutin dengan cara ya. Oke, di kelas kan ya. Nih. Oke, kecilan. Oke, orangnya segini ya. Nah ini saya gunting sininya.
Udah, kayak gitu bisa diingetin kan? Terima kasih, Pi. Ya, semoga diizinin ya sama Pak Razi ya. Kalau enggak ya maksimalnya dia seperti apa deh ya. Kita Bismillah aja. Kalau enggak nge-zoom nanti nanti kita pasang zoom-nya gitu ya. Terus habis itu kalian hadir di situ gitu ya. Di dalam pertemuan kita bilang bahwa kita itu salah satu pertemuannya adalah MOU BNI ini, nggak apa-apa ya. Mana nih ya? Coba sini pertemuan kita absen kita di mana ya? Absen kita sini kali ya. Klik. Ini absensi nih ya. Nah, ini absensi kita nih ya. Yang IKRO 2023 udah. Terus yang Graduate Together udah. Terus ini diborong-borongin bahwa Pak Ferry nggak ikut, Pak Rusdi nggak ikut nih. Oke. Terus pertemuan ketiga nanti kita waktu acara MOU BNI gitu ya. Nanti pertemuan keempat apa, pertemuan kelima apa. Ini sebagai administrasi untuk kita itu 14 pertemuan ini untuk kelas MT321 yang saya harus laporkan ke Pak Ilham Syah eh, apa sebagai administrasi masuk ke dalam gitu loh. Oke. Ya. Jadi memang semuanya ada di sini, tapi banyak gitu. Kalian dalam waktu singkat nggak bisa tahu semuanya ada di mana gitu. Dan bagaimana supaya kita tahu semua? Hanya kalau kalian terbiasa. Untuk terbiasa berarti sering akses, pencet-pencet melulu itu ya. Lama-lama terbiasa. Kalau nggak pasti bingung mau pencet apa itu pasti bingung. Oke guys, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Jadi kita udahan dulu ya. Eh, eh, kita kita biasa menyudahinya dengan foto bersama. Ayo kita onin dong apanya eh, apa cantik-cantiknya, cantik dan gantengnya onin semua. Oke. Terus siapa yang foto? Ale, tolong foto Ale. Iya, Tunggu. saya 3, 2, 1. Sorry, wait, tunggu. UR belum on video nih, tunggu ya. Nah, UR juga udah. Oke. Lagi. 3, 2, 1. Oke guys, thank you so much udah bersama UR di hari ini ya. Semoga kita memang have fun bersama ya. Lalu jangan lupa keseruannya kita bawa terus masuk ke dalam WA kita ya. Jadi rame di situ ngobrol dulu ya. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih Prof. banyak, Thank you, Pi. Prof. UR. Thank you, Sobat BNI. Terima kasih, Terima kasih, Maria. Prof. Terima kasih, UR. Terima Ale. kasih, Mbak Lydia. Mbak Maria, Ale. PR Samsatnya belum selesai nih sih, Prof. Belum selesai ya. Oke, semoga Iya. selesai. Thank Nanti you. guys akhir bulan. Makasih Prof, makasih. Ya. Yang lain makasih. Makasih, Prof. Ya, Makasih, Prof Miftah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Izin keluar. Jinli. Semangat. Dadah. Dadah.